sayyi'il khuluqi. Ini wawunya atop, laknya nafi lil jinsi ya, masih sama ya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Gitu. Pak Usman, alhamdulillah nyimak. Dada ini isim la yang dinasabkan dengan fathah. Li sayyi, linya huruf jar, sayyi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al khuluqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Li sayyi al khuluqi, ini jar majrurnya sebagai khobar la ya. Jadi kalau diartikan wala dan tidak ada su'dada kemuliaan li sayyi'il khuluqi bagi buruk akhlak ya. Bagi orang yang buruk pekertinya juga boleh begitu ya. Jadi tidak ada kemuliaan bagi si buruk perilaku, nah, boleh begitulah ya. Jadi tidak ada kemuliaan, dia tidak akan memperoleh kemuliaan bagi orang yang buruk akhlaknya, begitu. Kemudian di sini ada hadis ya, ruwiya, dibaca ruwiya fiil madi majhul ya. Maka naibul fa'ilnya adalah kalimat sesudahnya ya. Nah, ini sering ya, anaknya akhwatnya inna, hu-nya domir muttasil sebagai isim anna, sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Kolaknya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna ya. Maka depannya dijadikan makulul qauli. Mbak Ana terima kasih, semoga berkah ya. Dibaca su'u. Kenapa dibaca su'u? Dia adalah mubtada ya, yang dirofakkan dengan dhamma, wa huwa mudhof, al khuluqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Su'mun khobar dari su'u yang dirofakkan dengan dhamma yang bertanwin. Jadi su'ul khuluqi syukmun adalah kalimat. Kalimat ini sebagai makulul qauli dari kola. Jadi kola su'ul khuluqi syukmun ini adalah khobar anna. Nah, maka kalau dibaca dari annahu sallallahu alaihi wasallam kola su'ul khuluqi syukmun, ini adalah naibul fa'il dari lafad ruwiya. Begitu ya. Oke, Mbak Erlina Siti. Oke. Pak Ahmad Wendy ya, Pak Ahmad Suwendi. Mbah Sam, alhamdulillah terima kasih Mbah Sam ya. Semoga berkah. Ruwiyah diriwayatkan annahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, su'ul khuluqi, buruk perilaku, buruk perangai gitu, adalah syukmun, tercela. Begitu ya. Jadi su'ul khuluqi, buruk akhlak, Pak Sam terima kasih, atau buruk perangai, buruknya perangai, boleh begitu ya, karena ini di kedudukan kalimatnya idofah. Jadi kalau idofah boleh diartikan nya. Jadi su'ul khuluqi itu buruknya perilaku adalah syukmun, tercela. Abdul Aziz terima kasih, semoga barokah ya. Gitu. Kemudian ini wawunya atop, maka depannya dibaca maktuf ya. Maktuf alaihnya adalah su'u, mubtada berarti rofa ya. Jumala terima kasih, semoga Pak Jumala berkah ya. Maka dibaca shiroru. Shiroru dibaca rofa karena maktuf dari maktuf alaihnya su'u. Mimin terima kasih. Pak Abdul Aziz juga terima kasih ya, semoga barokah. Kolbun Salim, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam ya. Jadi
Shiroru adalah maktuf dari matuf alaihnya su'u wa huwa mudhof. Kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaih. Maka depannya dibaca khobar. Ya. Aswa'u. Ya, dibacanya khobar. Khobar adalah isim yang rofa. Begitu ya. Isim yang rofa. Jadi dibaca aswa'u. Nah ini aswa'u itu adalah bentuk isim tafdil. Bentuk isim tafdil ya. Jadi aswa'u khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke Bu Mimi, terima kasih. Semoga barokah. Maka ini depannya dibaca khulukon. Kenapa dibaca khulukon nasab? Karena dia tamyiz. Ya. Tamyiz dari lafad aswa'u. Terima kasih Bu Mimi, semoga barokah. Ya. Ingat rumusnya, isim yang nasab setelah isim tafdil sebagai tamyiz. Atau boleh kalimatnya isim setelah isim tafdil dibaca nasab sebagai tamyiz. Nah, itu rumusnya. Ya. Jadi aswa'u ini isim tafdil. Aldian Syah, terima kasih Pak Aldian. Oke. Jadi aswa'u khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke, Panana Juhana, terima kasih. Kuningan, semoga berkah. Ya. Khulukon tamyiz. Ya, dari lafad aswa'u yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Gitu ya. Jadi, kalau diartikan, wasyirorukum dan seburuk-buruk di antara kalian adalah. Nah, begitu. Karena khobar itu, kalau mengartikannya disisipin arti adalah ya. Jadi seburuk-buruk di antara kalian adalah aswa'u kum. Seburuk-buruk atau yang paling buruk di antara kalian apanya? Khulukon. Perangainya. Begitu ya. Jadi wasyirorukum dan seburuk-buruk di antara kalian adalah aswa'ukum, yang paling buruk di antara kalian apanya? Khulukon. Nah itu perangainya. Jadi tamyiz itu cara menerjemahkannya kita lontarkan satu pertanyaan ya agar mudah memahaminya. Begitu. Jadi saya ulang, wasyirorukum dan seburuk-buruk di antara kalian adalah aswa'ukum, yang paling buruk di antara kalian apanya? Begitu kan? Khulukon. Nah, perangainya. Oke. Aldiansyah, terima kasih ya. Semoga barokah. Semangat selalu ya. Aldiansyah. Oke. Sabarsa 78. Assalamualaikum Yai, terlambat. Bunda Rati. Pak Norman. Oke, Pak Norman. Terima kasih Pak Norman. Pak Norman Syam 25. Oke, semoga barokah Pak Teh Mimin. Siroru ini maktuf. Dari maktuf alaihnya su'u. Nah, begitu ya Teh. J. Oke. Terima kasih ya. Semoga barokah. UMJ. Iya, UMJ. Oke, terima kasih. Semoga. Makanya kedudukan kalimatnya sebagai mubtada. Sebagai mubtada ya. Intan Naulia. Oke, kitabnya Nasoihul Khuluki Syu'mun Wasyirorukum Aswa'ukum Khulukon. Nah, begitu ya. Jadi saya ulang kedudukan kalimatnya. Su'u mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-khuluki mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Syu'mun khobar dari su'u yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Wasyiroru wawunya atop, syiroru maktuf dari maktuf alaihnya
su'u. Wa huwa mudhof, kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Aswa'u khobar dari shiroru yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Khulukon tamyiz dari lafad aswa'u. Begitu ya. Oke, kajian kitab salaf. Terima kasih ya, semoga barokah. Oke, gitu. Bagaimana kalau diartikan? Su'ul khuluki, seburuk-buruk perilaku atau buruknya perilaku adalah su'mun, tercela. Gitu. Wasirorukum, dan seburuk-buruk di antara kalian adalah aswa'ukum, yang paling buruk di antara kalian apanya? Khulukon, perangainya. Nah, begitu ya. Maka su'ul khuluki su'mun wa syirarukum aswa'ukum khulukon adalah makulul qauli dari kola. Maka kalau dibaca dari annahu sallallahu alaihi wasallam qala su'ul khuluki syu'mun wa syirarukum aswa'ukum khulukon, ini sebagai naibul fa'il dari lafad ruwiya. Begitu. Jadi kalau saya baca ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala su'ul khuluki su'mun wa syirarukum aswa'ukum khuluqan, ini adalah satu kalimat yang isinya fi'il yang dimajhul dengan naibul fa'ilnya. Begitu ya. Oke. Maka hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Nah, kita di sini baca rawahu. Rawa ini adalah fi'il madi. Nah, alif ini asalnya bengkok ya. Bengkok. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil ya. Jadi dibaca rawa fi'il madi. Hu-nya domir muttasil, kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih muqaddam. Maka yang belum ketemu fa'il. Maka kita lihat berikutnya. Nah, maka berikutnya dibaca fa'il. Fa'il itu isim yang rofa. Maka bacanya al-khotibu. Nah, begitu ya. Jadi al-khotibu fa'il dari lafad rawa yang dirofakan dengan domah. Begitu ya. Jadi rawahu, telah meriwayatkannya. Siapa? Al-khotibu, Imam Khotib. Nah, begitu ya. Oke, selesai ya. Jadi yang pertama adalah wala su dudu. Su dada ya. Wala su dada lisayyi'il khuluqi. Jadi tidak ada kemuliaan lisayyi'il khuluqi bagi orang yang buruk perangainya. Jadi orang kalau pengen mulia, jadilah orang yang perangainya baik. Kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada tempat kemuliaan bagi orang yang buruk perangainya. Nah, begitu. Makanya kita belajar untuk merasa cocok dengan orang lain. Nah, gitu ya. Ustadz, kita muta'alim, tidak ada tempat kemuliaan bagi dirinya. Oke, Temimin, terima kasih. Semoga barokah. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Waruwiya, ini masih sama. Ya, masih sama. Tukang sare. Tukang sare menanyakan, Ustadz, punten perbedaan antara isim polaknya ya, masih mentah. Tapi kalau fa'il sudah dipasangkan ke sebuah kalimat. Begitu. Ya, saya kasih contoh ya. Jadi kalau isim fa'il itu masih mentah. Artinya masih mentah, masih berada di posisi sorofnya. Tapi kalau fa'il, dia sudah menduduki, sudah dipasang pada kalimat. Ya, maka dia kedudukannya sebagai apa gitu. Oh, dia sebagai fa'il begitu ya. Nah gitu. Jadi
Saya kasih contoh ya, nanti saya cari dulu ininya. Nah, ini ini dalam ilmu sorof itu ada fi'il madi, ada mudore, ada masdar mim, ada isim fa'il. Nah ini namanya isim fa'il. Jadi susunannya ini fa'ilun, ya. Dari sini fa'ala yaf'ulu fa'lun, muf'alun, fa'ilun ini namanya pola isim fa'il. Nah, kalau fa'ilun ini masih mentah, belum dipasang ke sebuah kalimat. Nah, begitu. Kalau masuk ke kalimat, maka dia menjadi apa, begitu ya. Kalau menjadi maf'ul bi ya dibacanya nasab. Kalau menjadi mubtada ya berarti dibaca rofa. Kalau dibaca rofa bisa juga menjadi khobar gitu. Bisa juga menjadi fa'il begitu. Ya. Jadi kalau isim fa'il itu masih mentah, dia baru ngambil dari polanya. Oke ya. Oke, sip. Jadi kalau fa'il berarti dia sudah dipasangkan di sebuah kalimat. Nah, dia kedudukannya sebagai fa'il. Begitu. Ya, ini ada yang nanya kenapa Ustadz masdarnya fa'lun bukan fa'lan. Ya, nggak apa-apa. Ini masih mentah. Masih mentah, belum dipasang ke sebuah kalimat. Gitu. Ya, jadi saya nulisnya masih asli. Begitu. Nah, ini tadi ada yang nanyain ini. Nah, ini. Masdarnya saya baca fa'lun karena masih mentah. Ya, belum dipasang ke sebuah kalimat. Ya. Jadi ini bisa juga nanti bacanya fa'lin, fa'lan, tergantung kedudukan kalimatnya, tapi masih mentahnya saya tulisnya rofa semua. Ya. Gitu. Dulu saya waktu belajar juga fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Nah, enggak apa-apa, begitu enggak apa-apa. Karena itu semua masih mentah. Ya. Masih mentah, belum dipasang ke sebuah kalimat. Ini masih rumus. Gitu, masih konsepnya. Coba kalau dipasang ke sebuah kalimat, maka dia akan menduduki sebagai apa? Begitu. Kalau sebagai majrur, ya dibacanya ngejer. Gitu. Kalau sebagai mudhof ilaih ya ngejer. Kalau sebagai mubtada ya rofa. Itu bentuk masdar. Ya. Oke. Sip. Lanjut. Jadi balik lagi. Oke, Bakhtiar, terima kasih. Semoga barokah ya. Oke. Mana tadi? Ini ya. Waruwiya annahu. Nah, anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan. Ya, sering ya. Kola ini fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, ini sebagai khobar anak. Karena yang menjadi khobar anak ini berbentuk kola, fi'il madi dan fa'ilnya, kola itu tidak akan sempurna kalau tidak bertemu makulul qauli. Apa sih makulul qauli? Ucapan. Kola kalau diartikan beliau berkata, beliau bersabda. Nah, apa sabdanya? Nah, itulah yang disebut dengan makulul qauli. Makulul qauli itu kalimat. Jadi kola tidak akan sempurna kalau tidak ketemu makulul qaulinya. Nah, beliau bersabda. Nah, itu belum sempurna, itu kita masih nungguin apa ucapannya. Nah, maka ucapan itu disebut makulul qauli. Maf'ul bihnya kola, itu objeknya kola. Nah, begitu ya. Paham ya? Nah, saya ulang. Kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Maka kita sempurnakan dulu kola itu. Harus ketemu makulul qaulinya. Maka di sini dibaca inna. Kenapa tidak dibaca in? Kalau dibaca in ketemunya fi'il. Kalau dibaca inna ketemunya isim. Nah, ini isim ada alnya. Ya. Maka dibaca innal khuluqa. Nah, gitu.
Innal khuluqa. Kenapa dibaca al-khuluqa? Isim ina itu dibaca nasab. Nah, begitu ya. Isim ina itu dibaca nasab. Oke, maka depannya di sini ada isim lagi ini. Ini al, ini juga pakai al. Bila ada dua isim yang sama, maka isim yang kedua dibaca naat. Naat mengikuti man'utnya. Tadi man'utnya dibaca al-khuluqa, nasab. Maka isim di depannya pun dibaca nasab. Ya. Jadi bacanya as-sayyi'ah. As-sayyi'ah. Berarti naat dari lafad al-khuluqa. Ya. Jadi kalau saya baca innal khuluqa as-sayyi'ah. Nah, gitu. Inaknya huruf nasab dan taukid. Adui, terima kasih. Adui, semoga berkah. Al-khuluqa isim ina yang dinasabkan dengan fathah. As-sayyi'ah naat dari lafad al-khuluqa. Ya gitu. Maka depannya dibaca khobar. Karena khobar inaknya belum ketemu. Nah, maka ini kebetulan ketemunya fi'il. Nah, ini fi'il mudhari ya. Kalau fi'il pasti kalimat. Karena fi'il akan ketemu fa'il. Bahkan bisa ketemu juga maf'ul bi. Jadi khobar inaknya berupa kalimat. Nah, gitu ya. Khobar ina itu bisa berupa isim yang rofa. Ya, juga bisa berupa kalimat. Nah, ini kebetulan kalimat. Ya. Ini dibacanya yufsidu. Kalau dibaca yufsidu, ini mazid satu. Ya. Fi'il madinya afsada. Afsada yufsidu. Nah, begitu ya. Ajif ini yai keren, subhanallah. Ajif ini semoga istiqomah ya. Isim memang bukan kalimat, Ustadz. Bukan. Kalau isim belum tentu kalimat. Ya, kecuali isimnya menjadi mubtada, maka butuh khobar, ya, gitu. Jadi kalau isim itu kata benda. Tapi kalau fiil udah bisa dipastikan kalimat, karena fiil wajib mempunyai fa'il. Gitu. Kalau fiilnya di majhul, wajib ada naibul fa'ilnya. Gitu. Jadi kalau fiil pasti kalimat. Tapi kalau isim belum tentu kalimat. Bisa juga hanya kata. Ya, karena menjadi tidak menjadi mubtada, kecuali dia menjadi mubtada. Maka depannya harus khobar. Jadi berbentuk kalimat ismiyah. Nah, begitu. Jadi khobarnya nanti berbentuk kalimat ismiyah. Jadi khobar itu bisa berupa isim. Ingat-ingat ya. Bisa juga berupa kalimat. Nah, kalimatnya ada dua. Bisa kalimat fi'liyah, berarti terbuat dari fi'il, fa'il, maf'ul bi, gitu ya. Bisa juga terbuat dari kalimat ismiyah, yang isinya mubtada khobar. Nah, begitu. Nah, ini kebetulan ketemunya itu fi'il. Ya. Butun, apa ini? Ini pentingnya kajian buat backup kaum Islamologi. Mantap tanda, subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Paham kitab gitu kan. Minimal tuh ngaji dengerin gitu ya. Yufsidu bukan majhul. Kalau majhul, domah awalnya fathah ain fiilnya. Ya. Jadi kalau ain fiilnya masih kasro, itu bukan majhul. Ya, kita lihat rumusnya ya. Ini majid satu. Oke, saya ambil rumusnya bentar. Nah, mana nih rumusnya? Nah, nanti saya buka dulu biar jelas. Nah, sabar ya. Jadi kalau fiil mudhari'nya itu ain fiilnya kasroh, bukan majhul. Tapi kalau ain fiilnya fathah, nah itu baru majhul ya, fiil mudhari yang di majhul. Waduh, mana ini? Oh, ini masih. Nah, bentar. Wah. Waduh, ada yang make nih. Bentar.
Nah, ini oke. Nah, ini namanya mazid 1 ya. Nah, ini lihat. Babnya ada 3. Ada fa'ala, yufa'ilu. Tuh, ain fi'ilnya di dalam fi'il mudhari kasroh. Ini bukan majhul. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Tuh, ya kan? Kalau majhulnya yuf'alu. Nah, ain fi'ilnya dirubah jadi fathah. Itu baru majhul. Ya. Oke ya. Jadi ini majid 1. Ya, pokoknya untuk memahami majid 1 itu fi'il mudhari'nya pasti domah. Nih, awalnya pasti domah, huruf awalnya. Tapi ain fi'ilnya kasroh. Lihat. Ya. Jadi jangan ketuker dengan majhul. Jadi kalau majhul, ain fi'il pada fi'il mudhari dibaca fathah. Gitu ya. Sip. Oke, paham kan? Oke, kita lanjut. Aku pesantren 3 tahun, bodoh banget, susah banget ngerti cincurnya. Ini baru ngerti sedikit, lihat di HP, subhanallah. Ya gitu, ya praktek ya. Intinya tuh praktek. Kalau kita praktek insya Allah. Tanya Ustadz, khobar berbentuk fi'il apa bisa? Bisa. Terus bentuk 2 khobar apa saja? Jadi kalau ya, gini ya, bentar nih ada yang nanyain. Nah, bentar saya ambil kertas, saya kasih contoh ya. Nah, ini. Jadi kalau khobar itu bisa berbentuk isim, bisa juga berbentuk fi'il ya. Kalau isim berarti kata gitu. Ini contoh. Contoh misalkan di sini ada lafaz Allahu. Nah, Allahu ghafurun. Nah, Allahu ini isim yang rofa di awal kalimat. Maka dia menjadi mubtada. Gitu, mubtada ya. Maka khobar itu adalah isim yang rofa setelah mubtada. Ketemu ghafurun. Nah, ini ghafurun isim, cirinya tanwin. Nah, ini isim yang rofa, maka dia sebagai khobarnya. Gitu. Jadi Allahu utawi Allah iku ghafurun, maha pengampun. Jadi Allah adalah ghafurun, maha pengampun. Nah, ini namanya berbentuk isim khobarnya atau kata. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan begini, contoh yang kedua, Allahu khalaqal ardo. Nah, begini. Allahu khalaqal ardo. Ini ada 3 kata. Allahu khalaqal ardo. Allahu ini isim yang rofa. Kalau di awal dia jadi mubtada. Ya, maka butuh khobar kan? Khobar itu bisa berbentuk isim yang rofa. Bisa juga berbentuk kalimat. Nah, ini namanya fi'il. Khalaqa ini fi'il. Fi'il madi. Ya, saya tulis begini. Fi'il madi. Ya. Akhirannya fathah. Kalau akhirannya fathah, dia menyimpan domir huwa. Ya, gitu kan? Setelah fi'il, itu pasti fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu isim yang rofa. Ketemu al-ardo. Al-ardo ini isim, tapi bukan isim yang rofa. Dia isim yang nasab. Jadi tidak ketemu isim yang rofa. Kalau tidak ketemu isim yang rofa, maka domir inilah yang menjadi fa'ilnya. Ya, gitu. Ya. Tapi kalau ketemu isim yang rofa, maka domir huwa tidak berlaku. Nah, ini kebetulan ketemunya al-ardo isim yang nasab. Ya. Jadi al-ardo isim yang nasab setelah fa'il.
disebut maf'ul bih. Nah, gitu. Ya, jadi kalau saya baca khalaqal ardo dari sini, ini adalah kalimat. Ya, ini namanya kalimat fi'liyah. Kalimat setelah mubtada disebut khobar. Ah, begitu. Ya, saya ulang ya. Jadi Allahu mubtada yang dirofakkan dengan doma. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al-ardo maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Khalaqal ardo sebagai khobar dari lafad Allahu. Jadi kalau saya tanya, Allahu khalaqal ardo berapa kalimat? Satu kalimat. Ini isinya mubtada dan khobar. Begitu. Nyambung kan ya? Paham kan? Samsul Bahri, huwa itu domir mustatir kan Ustaz? Iya, domir mustatir artinya domir yang tersembunyi. Ya, iya, domirnya nggak kelihatan. Gitu. Jadi kalau diartikan nanti adalahnya di sini. Allahu Allah adalah kholako, dia telah, fi'il madi itu telah, dia telah menciptakan al-ardo, bumi. Ya, begitu. Jadi Allah pokok kalimatnya, kholakol ardo, penjelas pokok kalimat. Jadi kalau mubtada itu pokok kalimat. Kalau khobar itu penjelas pokok kalimat. Nah, begitu. Oke, begitu ya. Bedonasem, Masya Allah. Gitu. Bang Mur, Rob Domir, Mustatir seperti apa Ustadz? Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja dulu. Ya, nggak usah pakai bahasa Arab dulu. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia sudah paham, boleh diganti dengan bahasa Arab. Ya, cukup bacanya begini. I'robnya ya, Allahu mubtada yang dirofakkan dengan doma. Khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Al-ardo maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Khalaqal ardo sebagai khobar dari lafad Allahu. Gitu. Oke. Nyambung ya. Nah itulah. Jadi khobar itu boleh berbentuk kalimat. Ya. Kita lanjut ya. Ya, pusing nggak? Jangan pusing ya. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar bahasa Quran, insya Allah tidak pusing. Ya, sebab Quran itu ditujukan untuk orang yang berakal. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ray, Ustadz izin bertanya, hari apa live khusus belajar fi'il? Oh iya, kebetulan. Oh kenapa kok nggak dibaca doma? Padahal kan jadi khobar. Kalau kholaq itu fi'il madi. Jadi rumusnya itu sudah begitu. Ini rumusnya. Khalaqa fa'ala gitu. Jadi ngikuti rumus. Jadi khobar itu dibaca rofa kalau ketemunya isim. Tapi kalau ketemunya fi'il, ikuti pola fi'ilnya. Begitu, makanya tetap kholaqo, tidak dibaca kholaqu. Ya. Karena fi'il. Nah, itu makanya tadi khobarnya berbentuk kalimat. Ya, kalimat fi'liyah. Oke ya. Oke, sangat jelas, saya suka banget, alhamdulillah. Ya gitu ya. Ya, atau mabni berarti Ustaz. Iya. Kalau fi'il madi itu mabni, tidak bisa berubah. Kecuali fi'il mudhari. Ya, kalau fi'il mudhari bisa berubah. Ada amil-amil yang masuk pada fi'il mudhari. Oke, Ajifeni terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kupang NTT hadir ya, maaf ketinggalan. Pak Dedi Rustandi Kupang ya, Masya Allah. Pak Dedi ini istiqomah nih, saya sering sapa beliau ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak. Kita lanjut, tadi sampai mana nih? Nah, jadi nanti kholaqal ardo ini baru yang disebut mahali rof'in. Ya, dia kedudukannya rofa sebagai khobar. Jadi bukan kholaqonya mabni, rofa bukan. Nasab mahal rofa bukan. Terusin kholaqal ardo. Jadi al jumlatul fi'liyatu
fi mahali raf'in khobarun. Nah begitu. Jadi kalau pakai Arabnya begitu. Jadi khalaqal ardo al jumlatul fi'liyatu gitu. Kalimat fi'liyah ini fi mahali raf'in khobarun. Dalam kedudukannya rofa sebagai khobar dari lafaz Allahu. Begitu nantinya ya. Oke, jadi kalimatnya fi mahali raf'in, bukan kholakoknya. Terusin dulu. Ya, jadi ini adalah jumlah ya, kalimat. Ya, kalau jumlah itu kalimat ya dalam bahasa Arabnya. Oke, kita lanjut ya. No, nanti temimin tuh bisa, Kholakol ardo al jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in khobarun. Nah, begitu ya teh. Putra kho. Oke, Putra kho hadir. Oke, LTQ terima kasih ya. Semoga istiqomah. Ya. Oke, nyambung kan? Kita lanjut. Oke. Tadi sampai mana ini? Ya Allah, saya belum bisa ya. Oh, udah kan kemarin lihat. Oke. Syamsul Bahri ngajinya setiap hari Ustaz, Senin hingga Jumat insya Allah. Iya, oke, sip. Ya, Rahman teh, oke. Yufsidu ya, jadi saya ulang lagi. Innal khuluqa as-sayyi'a. Nah, gitu. Jadi ini pokok kalimatnya adalah al khuluqas sayyi'a gitu. Jadi perangai yang buruk. Sesungguhnya perangai yang buruk gitu. Sesungguhnya perangai yang buruk. Nah, gitu jadinya ya. Yufsidu. Nah, ini yufsidu tadi fiil mudhari ya, majid 1. Af'ala yuf'ilu. Yufsidu. Nah, ini membutuhkan fa'il. Maka fa'ilnya ini adalah domir huwa. Kenapa tidak ketemu isim yang rofa ya? Malah ini sudah ada harokatnya tuh. Ini al-amala. Al-amala. Jadi yufsidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Al-amala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Yufsidul amala ini kalimat. Jadi kalimatnya ini fi mahali raf'in khobaru inna. Nah, gitu. Jadi yufsidul al-amala al jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in khobaru inna. Nah, gitu. Jadi yufsidul amala ini adalah khobar dari inna. Nah, khobar inna itu rofa. Ya, ingat rumusnya innallaha ghafurun. Nah, begitu ya. Oke, jadi kalau diartikan innal khuluqa as-sayyi'a, sesungguhnya perangai yang buruk, yufsidu, dia akan merusak amal. Dia akan merusak terhadap amal, boleh begitu ya. Jadi perangai yang buruk itu atau perangai yang buruk adalah, nah gitu ya. Jadi kalau untuk khobar itu kita artikan adalah. Oke. Ridwan kitabnya Nasoihul Ibad Pak Ridwan ya. Nasoihul Ibad babnya ke-6, makolahnya ke-14. Oke. Hasbiyalillah ya. Hasbiyau lillah gitu ya. Hasbiyau liyah gitu ya. Terima kasih hasbi ya, mudah-mudahan barokah ya. Oke, lanjut ya. Jadi sesungguhnya perangai yang buruk adalah yufsidu, dia akan merusak al-amala terhadap amal. Oke. Ridwan, terima kasih ya, semoga barokah. Gitu. Kemudian di sini ada kama. Ini kaknya huruf jar. Ma-nya masdariyah. Ma-nya huruf masdariyah. Maka kalimat sesudahnya dia akan ditakwil menjadi isim yang jar karena kaknya adalah huruf jar. Ya. Maka dibaca di sini fiil mudhari. Gitu ya. Fiilnya mudhari. Fiil mudhari. Ya, fiil mudhari ya.
Yufsidu seperti tadi. Fi'il mudhari domirnya huwa. Nah, ini fi'il mudhari domirnya huwa belum bisa fa'il. Kalau ada isim di depan, maka isim yang di depannya dibaca rofa. Kebetulan ini isim, maka dibaca rofa. Ya, dibaca rofa. Al-khallu pakai tasdid. Al-khallu. Jadi al-khallu fa'il yang dirofakan dengan domah. Nah, maka depannya dibaca isim yang nasab. Karena habis fa'il maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu adalah isim yang nasab. Jadi al-amala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Jadi yufsidul khallu al-amala. Nah, ini kalimat. Nah, ini kalimatnya ini ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka. Jadi kama yufsidul khallu al asala. Ya, ini al asala ya, maaf ya. Al asala. Ini asalnya hanya jer majrur saja. Ya, hanya jer majrur saja. Gitu ya. Oke. Jadi ini biasa diartikan kama itu sebagaimana. Ya, sebagaimana yufsidul khallu. Al khallu ini cuka ya. Cuka itu bahasa Indonesianya apa sih? Cuka itu. Apa sudah bahasa Indonesia ya? Cuka itu ya. Cuka. Sebagaimana cuka merusak al-asala, madu. Nah gitu. Jadi, innal khuluqa as-sayyi'a, sesungguhnya perangai yang buruk. Oke, Pak Ocha Tekno, terima kasih ya. Semoga barokah Pak Ocha. Sesungguhnya perangai yang buruk, yufsidu, dia akan merusak al-amala, terhadap amal. Kama, sebagaimana, yufsidu al-khallu. Nah, sebagaimana cuka, diartikannya fa'il dulu ya. Cuka merusak al-asala, manisnya madu. Nah, begitulah gampangnya ya. Nah, gitu. Jadi, kalau kita punya perangai yang buruk, perangai yang buruk itu merusak amal kita. Ya, sebagaimana cuka merusak manisnya madu. Nah, begitu. Nah, di sini rawahu. Nah, Pak Ansori, terima kasih Pak Ansori. Semoga berkah. Rawa ini fi'il madi. Hu-nya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il jadi maf'ul bi. Oke, teteh dan kakak mengingat kembali waktu masih mondok. Syukron katsiran Ustaz. Barakallah, barakumullah. Terima kasih ya. Oke, teteh sama kakak semangat ya. Mengingatkan kembali, bernostalgia di pondok ya teh. Masya Allah. Ikuti terus teh ya, mudah-mudahan sambil bernostalgia dan berpahala. Pak Muhammad, terima kasih. Semoga barokah. Oke, Pak Muhammad. Fi'il madi. Safna, terima kasih. Pak Sulaiman juga terima kasih ya. Oke, Pak Tohar, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya Pak Tohar. Mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Maka depannya dibaca fa'il. Oke, Agus sehat dan berkah selalu Ustaz. Amin. Oke, Pak Agus. Domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Ya, maka depannya dibaca fa'il, ya, dibacanya al-askariyu, al-askariyu. Nah, begitu ya. Cukup dibaca al-askari juga boleh ya, karena ada huruf ilat. Oke. Hartini 3 sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Hartini ya. Semoga begitu juga Mbak Hartini ya, semoga sehat. Tapi saya tak pernah mondok, makanya saya askariyu. Cukup dibaca rawahul askari gitu ya. Jadi askarinya, Imam Askari adalah fa'il dari lafad rawa. Jadi telah meriwayatkannya siapa? Al-Askari. Oke, kita lanjut ya. Satu baris lagi insya Allah. Waruwiya. Nah, ini sama wawunya atop, ruwiya fi'il madi majhul. Ya. Hidayat 3. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan. Maka butuh naibul fa'il. Ini sering ya. Maka naibul fa'ilnya ini kalimat. Nah, ini kalimatnya menjadi naibul fa'il ya. Anaknya huruf nasab dan taukid. Hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam sebagai kalimat iktirodiyah. Kalimat sisipan.
Kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, ya, sebagai khobar anna. Tapi sempurnakan dulu kolanya, karena kola itu kalau diartikan beliau bersabda. Nah, apa sabdanya? Nah, itu sabdanya itu adalah makulul kauli, ucapan, ya, penyempurna kalimat kola. Ya, maka kalimat di depannya ini sebagai makulul kauli. Abata, terima kasih ya, semoga berkah. Oke, Fladong 6 ya Ustadz. Iya, ini Pak Muhammad Dafa ya. Referensinya nggak boleh saya sebutin Pak, karena di TikTok ada etika, tidak boleh menyebutkan. Ya, gitu Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Tadi, jadi kolanya ini butuh maklul kauli. Ya. Ini dibaca ahabbu. Ini dibaca ahabbu, ini isim tafdil. Isim tafdil ya. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Ya, ngambil polanya itu dari aqallu, ahabbu. Ya, asalnya af'alu. Jadi kalau pola af'alu itu isim tafdil. Tapi kalau yang terlihat 3 huruf cukup dibaca aqallu. Pak Abdul, terima kasih Pak Abdul. Ya, jadi ahabbu. Amin Ustadz. Oke, Fadong ya. Amin Ustadz. Mudah-mudahan istiqomah nyimak. Makasih Ustadz untuk kaji nahwu sorob yang dari awal. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Insya Allah besok, mulai besok saya bahas dari awal ya. Selipin dari awal walaupun hanya berapa menit gitu ya. Oke. Jadi ahabu ini adalah isim tafdil, dibaca rofa karena sebagai mubtada. Jadi ahabu maka butuh khobar, butuh mudhof ilaih ya, karena ahabu tidak pakai tanwin ya, artinya bisa menjadi idofah. Jadi ahabu ibadi. Dibaca ibadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih ya. Jadi ahabu ibadillahi ta'ala. Nah, baru ini baca ilallahi. Nah, jadi dari sini ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ini baru mubtada ya. Belum ketemu khobarnya. Nah, itu kalau sudah pengembangan, mubtada itu bisa panjang ya. Karena mubtadanya menjadi mudhof. Ya, maka dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya juga bisa menjadi mudhof karena tidak ada al, tidak ada tanwin. Oke, HTTPS, terima kasih. Maka menjadi mudhof, depannya dibaca mudhof ilaih. Depannya lagi kalimat i'tirodiyah. Depannya lagi ilah huruf jar, maka ketemu majrur. Ini masih mubtada, ini bisa sepanjang ini. Ya, makanya tadi ada yang bilang bingung saya memahaminya. Sebetulnya nggak bingung kalau kita jelas satu-satunya ya. Yang penting mubtada itu rofa. Nah ini ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi. Jadi ini pokok kalimatnya. Yang paling cinta gitu kan ya. Yang paling sukai gitu kan. Ibadillahi ta'ala, hamba-hamba Allah ilallahi, oleh Allah, begitu ya. Ke Allah itu oleh Allah maksudnya. Jadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Nah, itu menjadi pokok kalimat. Adalah, nah itu. Jadi kalau menuju khobar diartikan adalah. Adalah. Nah, khobar itu isim yang rofa. Maka ini dibaca ahsanu. Kenapa dibaca ahsanu? Ini juga isim tafdil. Ya, ahsanu itu isim tafdil. Ya. Khobar yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhof, humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka ini dibaca khulukon. Kenapa dibaca khulukon? Ini isim, kalau isim setelah isim tafdil dibaca nasab sebagai tamyiz. Nah, kalau ada yang bingung isim tafdil apa sih gitu. Nah, saya kasih tahu ya di sini. Jadi ini namanya isim tafdil ya, saya tulis pakai Indonesia. Nah, ini namanya isim tafdil. Ya, gampangnya gitu. Isim tafdil itu
isim yang bermakna lebih. Bermakna lebih atau maha. Ya. Jadi namanya isim tafdil. Maknanya tuh lebih, maha. Itu rumusnya adalah af'alu. Ini rumusnya. Af'alu. Ya. Jadi kalau ada kata merujuk ya, di pola af'alu namanya isim tafdil. Maka diartikannya lebih. Contoh. Misalkan ada lafaz begini. Nah, ini bacanya apa ini? Ini sesuai kan sama polanya. Akbaru, af'alu. Nah, maka dibaca akbaru. Artinya lebih besar atau maha besar. Nah, itu namanya isim tafdil. Kalau terdiri dari 4 huruf yang kelihatannya. Tapi kalau kelihatannya 3 huruf, maka kita ambil rumusnya aqallu. Nah, gini. Nah, begini. Aqallu. Jadi kalau ada kalimat seperti ini. Nah, ini bacanya jadi ahabbu. Jadi ini namanya isim tafdil. Jadi ahabbu lebih dicintai gitu. Artinya ada lebihnya, maha. Ya, lebih dicintai. Itu namanya isim tafdil. Nah, kalau isim tafdil ketemu isim, maka dibaca nasab sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Jadi rumusnya, kalau ada isim yang nasab setelah isim tafdil. Contoh, misalkan ada lafaz ahsanu amala. Nah begini. Ini bacanya isim tafdil. Sama kayak ini kan. Nah, maka dibaca ahsanu. Nah, ini isim tafdil. Maka isim di depannya dibaca nasab. Amalan. Ini namanya tamyiz. Ya, disingkat begini. Tamyiz. Ahsanu lebih baik. Apanya yang lebih baik? Nah, gitu. Jadi kalau mengartikan tamyiz itu dikasih ini pertanyaan. Ahsanu lebih baik. Apanya yang lebih baik? Amalan. Perbuatannya. Amalnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada isim setelah isim tafdil disebut tamyiz. Ini kodenya tak sama mim. Ya, cara mengartikannya sisipkan kata pertanyaan. Ahsanu lebih baik. Apanya? Amalan, perbuatannya. Nah, begitu ya. Oke. Sip ya. Paham kan? Nah, itulah isim tafdil. Oke, kita lanjut dikit lagi. Nah, jadi mana tadi? Ini. Jadi ahsanuhum khuluqan. Nah, ini ahsanu ini isim tafdil tadi. Dibaca rofa karena khobar dari ahabbu. Ya. Jadi kalau saya baca ulang, ahabbu mubtada yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof, ibadi mudhof ilaih. Tunas, terima kasih Tunas. Ibadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tiradiyah. Berarti isim tafdil itu termasuk majid satu ya? Bukan majid satu. Kalau majid satu itu adanya di fi'il. Kalau isim enggak, isim tafdil. Nah, gitu ya. Jadi tidak majid satu, tidak. Ya. Itu pola-pola isim. Jadi kalau mazid itu adanya di fi'il ya. Oke, sip. Terusin dulu ya. Oke, ilahnya huruf jar Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Ahsanu khobar. Oke, Pak Umar terima kasih. Semoga barokah Pak Umar. Ahsanu khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Khuluqon tamyiz dari lafad ahsanu yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Aswad raja parfum. Ya latif, ya latif, ya latif. Oke, apa nih maksudnya?
Dodi Rohiman, apa Ustadz kalimat i'tirodiyah? Kalimat sisipan, Pak. Kalimat i'tirodiyah itu kalimat sisipan. Kalimat yang masuk dalam kalimat. Hasbi Allah, terima kasih ya, semoga barokah. Ya. Jadi kalimat sisipan, Pak. Jadi kalimat i'tirodiyah itu kalimat sisipan. Ini ta'ala ini kalimat, isinya fi'il sama fa'il. Kenapa disebut kalimat i'tirodiyah? Dia kalimat yang masuk di dalam kalimat. Ini belum selesai kan? Ahabbu ibadillahi ilallahi. Ini baru jadi mubtada. Ujug-ujug ini masuk kalimat. Nah itu, kalimat di dalam kalimat. Itu namanya kalimat sisipan. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut kalimat i'tirodiyah. Ya, gitu ya. Oke, maka ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai maqlul qauli dari qala. Qala ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini adalah khobar dari anna. Nah, kalau dibaca dari anna, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini adalah naibul fa'il dari ruwiya. Gitu ya. Oke. Contohnya kalimat i'tirodiyah Ustaz. Iya, ini contohnya ini. Ta'ala. Jadi kalimat yang masuk di dalam kalimat. Ta'ala ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ini kalimat fi'il sama fa'il itu sudah disebut kalimat. Dia masuk di dalam kalimat ini yang belum selesai nih. Nah, kita kan lagi membacakan mubtada dan khobar. Ini baru ketemu mubtada dan ini ahsanu khobarnya. Tiba-tiba masuk satu kalimat ini ta'ala. Nah, makanya disebut kalimat i'tirodiyah. Paham nggak? Ya. Nabil, berapa tahun ya kalau pengen bisa baca Arab? Enggak pakai tahun, Mbak Nabil ya. Enggak, insya Allah enggak. Kita pahami aja ya. Ini metode saya insya Allah mudah insya Allah ya. Insya Allah. Enggak tahun Mbak Nabil ya. Yang penting istiqomah. Ya, serius, merasa butuh, itu intinya. Ya. Jadi, ta'ala ini kalimat ya. Kalimat yang masuk di dalam kalimat. Ini kita lagi bahas mubtada khobar. Ini sampai sini. Ahabu mubtadanya, ahsanu khobarnya. Nah, ta'ala ini masuk dalam satu kalimat yang lagi dibahas. Makanya disebut kalimat i'tirodiyah. Apa itu i'tirod? Nah, iya itu. Kalimat sisipan. Dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia ada kan kalimat sisipan? Ya, masih ingat nggak dulu waktu belajar? Waktu di SMA dulu ya, ada kalimat i'tirodiyah. Kok susah banget ya belajar bahasa Arab gundul untuk orang yang tidak punya basic pesantren? Insya Allah bisa. Ya, walaupun nggak punya basic. Ya, ikuti metode saya ya. Insya Allah mulai besok coba saya bahas dari awal ya. Berapa menit gitu dari awal, nanti kita langsung ke kitab. Ya, ikuti saja. Insya Allah saya bahas ya dari awal. Insya Allah besok ya, sedikit-sedikit. Jadi yang masih awam, yang awal, insya Allah saya bahas di situ. Ya, nanti coba klik nanti di seriesnya gitu. Ya. Di seriesnya insya Allah. Oke, cukup hari ini. Ya, ini artikan dulu ya. Jadi, ahabbu ibadallah, ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi. Jadi, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ahsanuhum khuluqan. Jadi, ahsanu yang paling baik di antara mereka, apanya? Khuluqan, perangainya. Jadi hamba Allah yang paling Allah cintai itu adalah yang paling baik perangainya. Gitu. Ustaz, di kampung saya udah jarang banget, hampir nggak ada yang baca kitab kuning dijelasin per kata. Nah itu Pak. Makanya saya muncul untuk menjelaskannya, mudah-mudahan manfaat. Ya, ikuti insya Allah. Ikuti ngaji di TikTok ya, ngalap barokah gitu kan.
Mudah-mudahan. Bu Nani Malik, oke. Assalamualaikum, ketinggalan Pak Yai, Masya Allah. Bu Nani dari mana Bu? Masya Allah. Ini udah akhir Bu.